Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 Geografi Bencana kelas 5A yang beranggotakan Afzalifah, Anggi Maranti, dan saya sendiri Edenia Prati Putri akan menjelaskan materi tentang kebakaran hutan dan lahan, di mana di video kali ini kami mencakup permasalahan yang pertama bahaya kebakaran hutan dan lahan, yang kedua kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, yang ketiga dampak negatif kebakaran hutan dan lahan, yang keempat studi kasus kebakaran hutan di Riau, dan yang kelima manajemen bencana. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasannya. Baiklah, saya Denia Prati Putri yang akan menjelaskan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwasanya kebakaran hutan dan lahan ini adalah suatu kondisi peristiwa di mana suatu wilayah yang terdapat banyak pohon, semak belukar, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk akibat pembakaran secara besar-besaran. Nah, kebakaran hutan ini menyebabkan hutan itu kehilangan keanekaragaman hayati karena telah lenyap dibakar oleh api. Nah, kebakaran hutan ini adalah suatu kondisi yang sangat cepat terjadinya dan tidak dapat terkontrol. Nah, perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas mengenai pelanggaran pembukaan lahan dengan cara membakar tercantum dalam berbagai regulasi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa kita sebut sebagai Undang-Undang PPLH, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Nah, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ini juga diatur dalam Undang-Undang ayat 69 pasal 2 huruf H Undang-Undang PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, sanksi bagi pelanggar diatur dalam pasal 108 Undang-Undang PPLH, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda kurang lebih 3-10 miliar. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Nah, kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia yaitu seperti merokok, membakar sampah, perkemahan, kembang api, illegal logging, pembakaran hutan untuk persiapan lahan, dan perambahan hutan. Nah, adapun kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh kejadian alam yaitu seperti petir, erupsi gunung berapi, dan iklim dengan suhu yang tinggi akibat pemanasan global. Nah, akibat kebakaran hutan dan lahan ini, hewan-hewan yang tadinya bertempat tinggal di hutan itu kehilangan tempat tinggalnya, bahkan tidak sedikit yang mati akibat tidak dapat membebaskan diri dari kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, tanaman-tanaman yang terdapat di wilayah yang terbakar tersebut akan musnah sehingga hutan tersebut kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, untuk penduduk sekitar pun akan mengalami sesak nafas akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggi Meranti. Saya akan menjelaskan materi tentang kerentanan bencana kebakaran lahan dan hutan. Yang kedua yaitu dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama yaitu kerentanan bencana kebakaran lahan dan hutan. Kerentanan kebakaran adalah model spasial untuk memperoleh gambaran tentang kemudahan suatu pemukiman mengalami bahaya kebakaran. Model kerentanan ini ditentukan dengan memadukan peta potensi kebakaran dan peta fasilitas kebakaran. Faktor kerentanan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan teori yang dapat yakni yang pertama yaitu faktor alami, yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor alami ini seperti iklim. Kondisi iklim yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang yang menyebabkan kerentanan terhadap bencana kebakaran semakin meningkat. Yang kedua yaitu vegetasi gambut. Faktor pemicu yang menyebab semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan adalah lahan gambut yang menyimpan panas. Yang ketiga yaitu vegetasi kayu. Vegetasi kayu menjadi pemicu meningkatnya kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua yaitu faktor manusia.
Faktor manusia ini seperti kegiatan penduduk, mata pencarian, jaringan lahan, pengadaan prasarana pemadam kebakaran, dan meningkatnya jumlah penduduk. Materi kedua yaitu dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama yaitu kerusakan pohon yang bernilai penting. Yang kedua yaitu kerusakan pada pertumbuhan tanaman muda. Yang ketiga yaitu kerusakan terhadap tanah. Yang keempat yaitu kemampuan produksi hutan menjadi turun. Yang keempat yaitu rusaknya nilai rekreasi hutan. Yang kelima yaitu kehidupan satwa liar terganggu atau rusak. Yang keenam yaitu makanan ternak menjadi rusak. Yang ketujuh yaitu fungsi lain dari hutan menjadi rusak. Yang kesembilan yaitu mengurangi fungsi lindungan hutan. Yang kesepuluh yaitu lingkungan hidup menjadi rusak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang studi kasus kebakaran hutan di Riau. Rentetan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dekade terakhir telah menyita perhatian dunia, termasuk kebakaran gambut di sebagian besar wilayah di Provinsi Riau. Letaknya yang strategis tidak hanya menjadikan Riau sebagai simpul ekonomi di wilayah barat Indonesia, namun juga menjadi sumber jerebu di Asia Tenggara. Di Provinsi Riau menjadi sorotan akhir-akhir ini akibat terjadinya kebakaran lahan gambut sebagai penyebab bencana asap selama 18 tahun di Indonesia. Di Desa Tanjung Leban, masyarakat mulai membuka lahan diperkirakan bermula pada tahun 1992. Pola pembukaan dan pembersihan lahan yang dilakukan pada saat itu adalah dengan cara membakar. Sekitar 32,8% pembukaan lahan dilakukan pada saat sebelum tahun 2000, sedangkan pembukaan lahan setelah tahun 2010 adalah sebesar 23%. Pembukaan lahan setelah tahun 2010 ini merupakan periode di mana gambut dengan luas mencapai ratusan hektar. Khusus kebakaran ini terbukti di Dusun Bakti, Desa Tanjung Leban. Kebakaran terjadi sebelum tahun 2013. Namun demikian, kejadian kebakaran tidak hanya berhenti pada tahun 2015, sehingga saat ini masih terjadi kebakaran lahan gambut. Saat ini masyarakat Desa Tanjung Leban umumnya sudah mengetahui tentang peraturan larangan membakar lahan. Mereka mendapat informasi tentang larangan membakar lahan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api atau MPA, kepolisian, pemadam kebakaran, dan aparat desa yang juga selalu berpatroli di musim kemarau. Upaya restorasi juga telah dilakukan oleh berbagai pihak yang meliputi kegiatan pembukaan sekat kanal sebagai upaya pembahasan kembali, kegiatan penama kembali dengan tanaman ekosistem gambut, dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan penanaman kembali lahan bekas terbakar dengan berbagai macam tanaman pohon asli ekosistem rawan gambut seperti bintagur, meranti bakan, dan jeletung. Materi yang selanjutnya itu adalah manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sebuah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana, seperti terlihat dalam gambar siklus manajemen bencana yang bertujuan untuk 1. Mencegah kehilangan jiwa, 2. Mengurangi penderitaan manusia, 3. Memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang sebagai risiko, yang serta mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda, dan kehilangannya sumber ekonomi. Secara umum, kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, kegiatan pra-bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Yang kedua, kegiatan saat
saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti kegiatan search and rescue, SAR, bantuan darurat dan pengungsian. Serta yang terakhir adalah kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemilihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.